Oke, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Semoga Anda semua dalam pikiran sehat ya, dan boleh mengikuti proses pembelajaran eh, dengan baik dan menyimak proses pembelajaran ini dengan baik. Oke, kita akan membahas materi lanjutan dari pertemuan kita sebelumnya. Di sini kita akan mengulas kembali sedikit mengenai NAT ya. Kalau sebelumnya sudah pengenalan sedikit, kita bahas lebih mendalam mengenai NAT. Pertama di sini adalah pengertian dari NAT. NAT atau Network Address Translation di sini adalah sebuah sistem yang dipakai untuk menggabungkan lebih dari satu komputer untuk dihubungkan ke dalam jaringan internet hanya dengan memakai sebuah alamat IP. Sehingga setiap komputer yang ada di dalam NAT pada saat berselancar di internet, maka akan terlihat mempunyai IP yang sama apabila dilacak. Dengan kata lain, satu alamat IP pada jaringan lokal maka akan terlebih dahulu ditranslasikan oleh NAT sebelum untuk bisa IP publik pada jaringan komputer. Sebelum proses translasi tersebut, maka para pengguna tidak bisa terhubung ke internet. Jadi di sini ini fungsi dari atau NAT ini adalah uh, penyederhanaan pengalamatan IP, yang artinya satu atau beberapa komputer dengan IP privat bisa berselancar di internet menggunakan satu IP publik yang disediakan oleh NAT. Selama proses perubahan dari IP privat menuju publik, kan ada yang namanya proses translasi. Ya, jika translasi ini belum selesai, maka kita juga belum bisa terhubung ke internet. Oke, kita lanjut. Di sini ada jenis-jenis NAT. Ya. Jenis NAT yang pertama di sini adalah NAT statis. NAT statis ini adalah gambaran dari NAT statis. NAT statis bekerja dengan cara menerjemahkan semua alamat IP yang belum terdaftar menjadi alamat IP yang terdaftar. NAT statis banyak dipakai untuk komputer yang ingin bisa diakses dari luar. NAT statis ini sebenarnya dapat dibilang sebagai pemborosan terhadap alamat IP yang didaftarkan karena setiap satu komputer dipetahkan pada satu IP yang terdaftar. Anda bisa lihat di sini gambar untuk NAT statis. Jadi satu alamat IP publik ini, kalau NAT mode statis seperti ini, harus punya IP publik yang terdaftar, harus punya satu. Jadi IP publik punya satu IP privatnya. Jadi seperti itu. Tujuannya untuk apa? Pengguna IP ini atau pengguna perangkat pada IP privat ini ingin bisa diakses dari luar. Ya. Artinya ketika orang dari luar bisa juga mengakses ini berdasarkan IP yang ada atau IP yang digunakan. Ya, ini termasuk ke dalam pemborosan penggunaannya. Mengingat dari IP yang terbatas, kalau modelnya seperti ini artinya bisa-bisa IP-nya kurang mencukupi atau kurang maksimal ya. Berikut di sini ada NAT dinamis. Berbeda dengan NAT statis, NAT dinamis bekerja dengan mendaftarkan beberapa komputer ke dalam satu kelompok ya, dengan alamat IP terdaftar yang sama. Sehingga nanti ada beberapa komputer yang memiliki kesamaan IP terdaftar. Keuntungan menggunakan NAT dinamis ini tentu lebih aman penelusurannya di internet. Ya, jadi kalau mode NAT dinamis seperti ini, artinya komputernya dikelompokkan terlebih dahulu dengan uh, NAT dengan IP ya, IP publik yang sudah disiapkan atau IP yang terdaftar yang sudah disiapkan. Jadi nanti misalnya ada 10 uh,
komputer di sini ingin mengakses internet, maka komputer ini akan mendapatkan IP public berdasarkan yang sudah disiapkan. Jadi kan misalnya di sini hanya disiapkan 4, ya kemungkinan ada komputer atau ada beberapa perangkat yang memiliki IP public yang sama untuk mengakses internet, dan itu juga bisa dilakukan. Jadi tidak hanya satu IP untuk satu, tidak hanya satu IP privat untuk satu IP public, tapi bisa beberapa IP privat ini yang mengakses menggunakan satu IP public, ya. Tujuannya untuk penghematan yang tadi, dan yang berikut ini tingkat keamanannya lebih aman. Artinya ketika orang luar ingin mengakses kita, tidak bisa langsung ke perangkat kita. Artinya dia harus mencari dulu sini siapa-siapa yang perangkat-perangkat mana yang sudah terhubung berdasarkan IP yang disiapkan, nanti baru bisa dilacak ke belakang. Dan itu agak repot jika dibandingkan dengan NAT dinamis, artinya keamanan dari NAT dinamis itu lebih baik. Oke, kita lanjut. Selain NAT dinamis ada overloading NAT. Di sini overloading NAT gambarnya seperti ini. Overloading NAT memungkinkan lebih dari satu klien terhubung menuju IP public, namun pada port yang berbeda. Sehingga pada saat NAT menerima permintaan dari klien untuk menghubungkan server, NAT kemudian akan menentukan nomor IP dan port untuk klien tersebut. Keuntungannya adalah walaupun nomor IP telah digunakan, namun masih bisa dipakai untuk klien sebab berada dalam port yang berbeda, ya. Jadi intinya kalau overloading ini pengaturan NAT-nya berdasarkan pada IP dan juga portnya, IP dan port yang diatur di dalam NAT. Yang berikut adalah overlapping NAT, ya. Selain overloading ada overlapping. Bentuk NAT yang melakukan penerjemahan dua arah, ya, baik dari privat maupun dari publik. Tentu jika terdapat nomor yang sama antara alamat IP publik dan lokal, agar tidak terjadi konflik, maka NAT mengubah nomor IP publik nomor yang tidak terdaftar dalam jaringan lokal. Nah, contoh seperti ini. Ya, jadi kalau NAT overlapping itu bekerja untuk mengatur arah, artinya dua arah. Misalnya dari privat bisa mengakses publik, publik bisa mengakses privat. Di sini peran daripada overlapping NAT, karena tidak menutup kemungkinan alamat IP privat sama dengan IP publik. Sehingga ketika terjadi kasus seperti itu, overlapping NAT akan mengubah alamat IP publik menjadi berbeda dengan IP privat, sehingga bisa saling mengakses. Oke. Itu untuk overlapping. Berikutnya kita masuk ke fungsi NAT, ya. Pertama di sini adalah melaksanakan penghematan terhadap IP legal yang disediakan di Internet Service Provider. Ya, jadi artinya penghematan terhadap IP. Contoh ISP yang kita gunakan di Telkomsel ini ya kebanyakan adalah Telkomsel, ya. Jadi kita menghemat penggunaan IP adalah IP yang disiapkan oleh Telkomsel. Berikut meminimalisir adanya duplikasi alamat dalam jaringan, ya. Jadi kalau dengan NAT untuk penduplikasian alamat itu kemungkinan sangat kecil. Nah, berikutnya adalah ketika terjadi perubahan jaringan, menghindari proses pengalamatan kembali, ya. Jadi kalau jaringannya mengalami perubahan, tidak perlu dilakukan pengalamatan ulang, artinya penentuan IP ulang tidak perlu karena dengan adanya NAT. Ya, berikut menambah fleksibilitas untuk terhubung ke dalam jaringan internetnya. Jadi kita bisa lebih fleksibel terhubung ke dalam jaringan internet menggunakan IP yang sudah disiapkan oleh ISP. Berikut melakukan peningkatan terhadap keamanan. Ya, jadi kalau menggunakan NAT lebih aman karena apa? Alamat IP privat kita itu berbeda dengan IP yang sampai ke publik, ya. Jadi lebih aman.
Dibandingkan dengan aplikasi alternatif seperti proxy, penggunaan NAT memberikan fleksibilitas dan performa yang lebih baik. Itu cara kerja NAT. Nah, ini adalah gambaran. Pertama-tama NAT menerima permintaan dari klien berupa paket data yang ditujukan untuk sebuah server remote di internet. Ya, jadi ini misalnya ada klien, kita pakai klien yang pertama ingin mengakses server remote atau website ya. Jadi pertama-tama NAT menerima perintah atau permintaan di sini untuk mengakses keluar. Nah, setelah mendapatkan perintah, NAT kemudian mencatat IP klien. Jadi IP klien yang masuk tadi dicatat oleh NAT, lalu menyimpannya ke dalam tabel translasi alamat. Jadi tabel dimasukkan ke dalam tabel translasi. Selanjutnya alamat IP komputer tersebut diubah menjadi IP NAT. Ya. Jadi misalnya ada alamat IP seperti ini, dirubah menjadi IP NAT. Lalu NAT lah yang akan melakukan permintaan ke server. Ya. Jadi bukan klien yang langsung ke server, tetapi harus melalui NAT. NAT di sini mengubah IP dari IP private menjadi IP publik yang terdaftar menuju kepada server. Server kemudian merespon permintaan tersebut dari sudut pandang server yang dilihat adalah IP NAT ya, bukan IP klien. Ya, jadi kalau servernya yang dilihat itu ya bukan IP-nya klien, tapi IP. NAT menerima respon server lalu melanjutkan dengan mengirim ke alamat IP klien yang bersangkutan. Keempat tahap tersebut berulang-ulang sehingga walaupun klien komputer tidak memiliki alamat IP publik, namun tetap bisa mengakses internet. Ya. Jadi inti dari kerjaan mati itu artinya ketika ada alamat klien atau ada klien yang ingin mengakses internet keluar, nanti harus melalui yang namanya NAT. Ya, dari NAT ini akan merubah IP klien menjadi IP NAT dan seterusnya diteruskan ke server remote. Nah, di server ini yang dibaca itu bukan IP klien, melainkan IP dari NAT. Ya, nanti ini terjadi berulang-ulang sehingga kita bisa tetap mengakses internet tanpa IP publik. Oke, sekian dan terima kasih untuk hari ini. Mungkin sampai di sini pertemuan kita. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih. Tetap jaga kesehatan Anda, tetap semangat belajar dari rumah. Sampai jumpa di pertemuan